Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita seputar sirah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita, pertemuan terakhir seputar binaul Ka'bah, perbaikan bangunan Ka'bah. Itu dilakukan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Dan mereka berdebat siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka agar mereka mengambil kain lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut, lalu mereka setiap suku atau kepala suku memegang dan mengangkat kain tersebut, dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Dan kita pertemuan kemarin kita sudah jelaskan seputar Hajar Aswad. InsyaAllah pembahasan malam ini seputar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW berusia 38 tahun, Nabi SAW lebih banyak menyendiri. Beliau mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan alam semesta dan lain sebagainya. Dan beliau memperhatikan nikmat-nikmat Allah, dan beliau menjauhi daripada makhluk-makhluk Allah dan menjauhi sekaligus daripada menyembah berhala. Karena Rasulullah memperhatikan berhala ini adalah patung buatan manusia, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak memberikan manfaat atau menghilangkan atau menjauhkan mudarat. Rasulullah SAW sama sekali tidak terpengaruh, tidak tertarik dengan menyembah berhala tersebut. Dan Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu ada di Jabal Nur atau di Gunung Nur. Kira-kira jauhnya dari Ka'bah sekitar 3 mil, dan tingginya itu sekitar 200 meter gunung atau Jabal Nur tersebut. Dan Rasulullah SAW ketika menyendiri di tempat tersebut, atau kita sebut berkhalwat, kalau istilah orang tasawuf saat ini, beliau SAW berkhalwat dan membawa makanan, minuman, dan beliau menetap di dalam gua tersebut selama 1 bulan. Kemudian beliau turun kembali di tengah-tengah kaumnya. Permulaan turun wahyu, kan Nabi sudah menyendiri, menjauhi daripada orang. Lalu Allah mempersiapkan beliau untuk menerima wahyu. Ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan 6 bulan 5 hari, usia Rasulullah ketika beliau mencapai usia 40 tahun 6 bulan dan 5 hari. Di salah satu waktu Rasulullah SAW berada di Gua Hira, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah awal wahyunya, beliau setiap kali bermimpi, mimpi itu nyata. Apa yang beliau lihat esok pagi terjadi. Dan itu adalah kejadian atau mimpi para nabi. Semua yang dilihat dalam mimpi oleh para nabi itu benar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail, semuanya itu melalui mimpi juga. Rasulullah SAW menyendiri atau beribadah
mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Gua Hira tersebut. Lalu didatangi oleh Jibril alaihissalam ketika beliau berada di Gua Hira. Lalu Jibril itu datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Iqra, bacalah. Kata Nabi SAW, Ma ana biqari, saya bukan orang yang dapat membaca. Karena Rasulullah SAW orang yang ummi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-juhd. Lalu Jibril alaihissalam mendekap Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW itu dengan keras, mendekap Rasulullah SAW dengan keras, kemudian melepas Rasulullah lagi, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Nabi menjawab, saya tidak dapat membaca. Sampai 3 kali dilakukan oleh Jibril alaihissalam, sehingga terakhir Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Dikatakan surat Al-Alaq itu tidak turun sekaligus, hanya yang turun 3 atau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Tapi kalau lihat susunan Al-Quran, surat Al-Alaq itu malah di juz terakhir. Kalau kita lihat dari segi turunnya Al-Quran, surat Al-Alaq itu seharusnya surat pertama. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Quran, dan susunan Al-Quran ini bukan ijtihad dari Rasulullah, akan tetapi itu perintah dari Allah Jalla Jalaluh. Ini pendapat yang sahih yang disampaikan oleh para ulama. Maka surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai surat An-Nas. 114 surat, 30 juz, semua susunannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW gemetar ketika terjadi peristiwa tersebut kepada beliau di Gua Hira. Lalu beliau segera kembali kepada rumahnya, dan khususnya kepada istri tercinta Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, 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 artinya selimutlah aku, ghattuni, kasih saya sesuatu, karena Nabi SAW sudah gemetar sampai ke hatinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelimuti Rasulullah SAW sehingga beliau merasa sudah tenang. Lalu ditanya oleh Khadijah, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Lalu Nabi SAW menceritakan, kata Nabi, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada diri saya tadi. Kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, tidak, demi Allah, wallahi ma yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan meninggalkanmu. Innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kal, artinya membantu menolong kebutuhan orang lain, menyelesaikan hajat orang lain. Wa taqrid dhaif, engkau ini memuliakan tamu, dan engkau ini selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Lalu Sayyidah Khadijah bingung, gimana beliau bisa memberikan informasi bahwa ini sesuatu bukan sesuatu yang buruk, karena engkau adalah orang yang baik, yang mulia, memuliakan tamu, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, menyambung tali silaturahim, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat, dan lain sebagainya. Akhirnya Khadijah bintu Khuwailid membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya bernama Waraqah ibni Naufal ibni Abdul Uzza. Beliau itu orang Nasrani di masa jahiliyah, dan ini beliau bisa menulis kitab Ibrani, bahasa Yahudi. Ibrani itu bahasa Israel sekarang, ya, Ibri. Dia menulis dari Injil yang tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, ke dalam bahasa Arab. Dan beliau ini termasuk orang yang sudah sepuh dan buta. Lalu Khadijah mengatakan, wahai anak pamanku, dengarkan dari Muhammad apa yang dia sampaikan. Lalu Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi kepada diri beliau di dalam Gua Hira tersebut. Kata Waraqah bin Naufal, inilah yang disebut An-Namus, ya. Ini An-Namus yang turun kepada Musa alaihissalam. Namus ini maksudnya ada 2 penafsiran. Hadza huwa an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. Namus itu maksudnya bisa Jibril alaihissalam, berarti kamu jangan takut, karena ini persis
seperti Jibril atau malaikat, maka disebut lafaznya namus. Namus itu Jibril, malaikat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Atau yang kedua, jangan khawatir, ini syariat yang Allah akan berikan kepadamu sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Lalu si Waraqah bin Naufal tersebut mengatakan, coba kalau saya masih hidup, saya akan melihat kamu diusir oleh kaummu sendiri, penduduk Makkah. Kalau saya masih hidup, saya akan menyaksikan hal demikian. Ternyata Waraqah bin Naufal, sebelum Allah menampakkan Islam, Waraqah itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW melihat Waraqah bin Naufal memiliki 1 atau 2 surga. Maka Nabi bilang, jangan mencela Waraqah bin Naufal tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kan wahyu pertama kali turun kepada Nabi, lalu dia mendekap Rasulullah dan menyuruh bacalah. Kata Nabi, saya tidak dapat membaca. Lalu disampaikan 3 atau 5 ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehabis itu wahyu itu putus, tidak turun. Sampai Nabi itu naik di atas gunung, beliau menunggu, kemana itu wahyu? Kemana itu orang yang kemarin ketemu saya? Akhirnya Rasulullah dikatakan wahyu itu putus selama 40 hari menurut pendapat yang sahih. Ada yang bilang 4 tahun, tapi itu tidak sahih. Maksimal wahyu itu putus selama 40 tahun, 40 hari yang dialami oleh Rasulullah, dan hari-hari yang paling berat. Bayangkan, kita ini dapat berita yang bagus, Pak, besok bapak saya akan kasih hadiah 50 juta. Bayangkan gembiranya kita apa? Kita dari habis sholat subuh nungguin tuh orang yang mau bawain hadiah. Bayangkan, kita sangat butuh dengan uang tersebut. Ternyata ketika kita datang, ketika menunggu orang tersebut yang membawa uang kepada kita, ternyata tidak datang. Sakitnya itu gimana? Bukan sakitnya itu di sini, sedihnya itu luar biasa. Kenapa? Dia menjanjikan sesuatu pada saat yang benar-benar kita butuh. Sedangkan Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, kamu adalah orang yang mulia, atau dikatakan kamu bacalah wahai Muhammad SAW. Lalu terjadi peristiwa tersebut. Nabi SAW selama 40 hari itu adalah hari-hari yang paling berat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril turun lagi, maka turun ayat atau surat Wadduha, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan mensia-siakanmu, tidak akan meninggalkanmu. Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Musibahnya kalau ustaz-ustaz sesat begitu. Katanya Nabi dulu sesat, akhirnya dapat hidayah. Itu musibah. Dhallan dalam Al-Quran itu memiliki 10 arti yang berbeda-beda. Dhallan artinya apa? Kamu dulu tidak tahu tentang syariat Islam, lalu Allah beritahukan kepadamu tentang syariat. Itu saja. Bukan dhallan itu adalah sesat. Karena dhallan itu maniak artinya. Seperti anak Nabi Ya'qub, inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami ini dalam kekeliruan yang nyata, bukan dalam kesesatan. Keliru, kenapa? Karena mencintai Yusuf dan Bunyamin melebihi daripada kita ini sebagai anaknya beliau. Lalu Jibril alaihissalam turun lagi dengan membawa firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Lalu turunlah wahyu sesudah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad cuma satu, siapa? Jibril alaihissalam. Tetapi ada macam-macam wahyu. Yang pertama, ar-ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Semua yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi itu akan terjadi dan itu nyata. Maka itu yang tersisa dari kenabian adalah mimpi yang nyata. Contoh, kita mimpi istri kita sembuh lalu benar-benar disembuhkan, itu mimpi benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahyu atau malaikat menyampaikan sesuatu di dalam dada Rasulullah Muhammad SAW tanpa Nabi melihatnya. Itu wahyu kedua. Berarti wahyu yang pertama turun kepada Nabi, mimpi yang benar, sebagaimana terjadi itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau betul-betul menyembelih dan ingin melaksanakannya. Allah menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Yang kedua, wahyu yang kedua adalah
apa yang disampaikan oleh malaikat ke dada Rasulullah SAW, sesuatu yang disampaikan ke dada Nabi tanpa Nabi melihat wahyu sama sekali. Yang ketiga, ayyatamathalahu al-malak fi surati rajul. Jibril alaihissalam menyerupai manusia. Dulu ada sahabat yang Jibril selalu turun dalam gambaran beliau, namanya Dihya al-Kalbi. Sahabat Nabi SAW, kata Nabi, Jibril kalau turun dalam rupa orang, dalam rupa Dihya al-Kalbi tersebut. Kemudian yang keempat, ayyatiyahu fi mithli salsalatil jaras wa huwa syadidun ala Rasulillah. Wahyu itu turun seperti suara gemerincing itu yang lonceng, dan itu yang paling berat kepada Nabi SAW, sampai Aisyah istri Nabi mengatakan, aku lihat Nabi ketika wahyu turun seperti lonceng tersebut, itu Nabi di musim dingin yang begitu dingin, Nabi SAW keringat. Kenapa? Karena itu yang paling berat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Wahyu kalau turun dalam rupa manusia, sahabat dapat melihatnya, sebagaimana hadis yang dikenal hadis Jibril, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Jibril ketika datang dalam rupa manusia bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, tanda hari kiamat dan lain. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang tadi datang? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, hadza Jibril atakum yu'allimukum umura dinakum. Itu yang tadi datang Jibril alaihissalam. Dia datang bertanya kepadaku agar mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Yang kelima, ayyaral malak fi surati allati khuliqa alaiha. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa asli, dalam ciptaan aslinya. Dan pernah Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam ciptaan aslinya 2 kali. Yang pertama, ketika mendapatkan wahyu. Pertama kali ketemu dengan Jibril, itu rupa aslinya, maka Nabi SAW gemetar, ketakutan. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Nanti kita akan ada ceritakan tentang kekuatan dan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah melihat bentuk asli Jibril, ciptaan aslinya, pertama ketika mendapatkan wahyu, yang kedua ketika Rasulullah Isra Mi'raj, khususnya ketika di Sidratul Muntaha. Kata Nabi SAW, ra'aitu Jibril walahu 600 jinah. Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha atau sebelum Sidratul Muntaha, dan dia memiliki 600 sayap. Coba bayangkan. Yang keenam, ma auhahu Allahu ilaihi wa huwa fawqa as-samawati as-sab' lailatal mi'raj. Yang Allah wahyukan, wahyu keenam yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW berada di Mi'raj atau di Sidratul Muntaha. Kan Allah bercakap kepada Nabi Muhammad, berbicara langsung. Tapi jadi khilaf, apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepala atau mata hati? Itu jadi khilaf antara sahabat. Ibnu Abbas bilang enggak, Rasulullah melihat Allah Jalla Jalaluhu dengan mata kepala, bisa melihatnya SAW. Tapi menurut Aisyah istri Rasulullah tidak, Rasulullah tidak melihat Allah langsung, cuma hanya melihat dengan mata atau mata hatinya. Yang ketujuh, wahyu terakhir adalah kalamullahi lahu sallallahu alaihi wasallam bila wasitati malik. Firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa berantara malaikat. Artinya dari Allah langsung ke Nabi. Itu ketika Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.